Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengadahkan tangannya ke langit dan tidak dia jatuhkan tangannya ke bawah kecuali petir sudah menyambar dan hujan dengan deras telah turun di kota Madinah. Setelah hujan itu turun, maka orang hitam tadi berkata, "Man ana wa ma ana?" Siapa aku ya Allah? Dan apa aku ya Allah? Kenapa engkau mau mengabulkan doaku sehingga engkau menurunkan hujan sebab doaku? Para hadirin, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sayyidina Zainal Abidin Ali bin Husain radhiyallahu anhu sebagaimana dikutip oleh Sayyid Abdullah bin Ala bin Haddad dalam kitabnya Usulul Ilmiyah wa Usulul Hikmiyah. Sayyidina Ali bin Husain berkata, "Inna Allaha khaba'a thalathan fi thalathin." Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara penting dalam 3 perkara. Khaba'allahu ridhahu fi ta'ati. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatannya. Fala tahqiru syai'an fi ta'ati la'allahu ridhahu fi. Dan janganlah kalian sekali-kali meremehkan apa untuk ketaatan kepada Allah. Siapa tahu disitulah ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allahu suhtahu fi maksiyati. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tahqiru syai'an fi maksiyati la'allahu suhtahu fi. Dan janganlah kalian sekali-kali meremehkan apapun bentuk maksiat itu. Mungkin maksiat itulah di situ murka Allah Subhanahu wa taala. Wa khaballahu waliyahu fi ibadihi. Dan Allah menyembunyikan kekasih-kekasihnya di antara hamba-hambanya. Fala tahqirunna ahadan la'allahu waliyullah. Dan janganlah kalian sekali-kali meremehkan siapapun dari hamba-hamba Allah. Siapa tahu beliau adalah kekasih-kekasih atau wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, jangan sekali-kali kita meremehkan bentuk ketaatan kepada Allah, baik berupa sedekah, salat sunnah, walau hanya tersenyum kepada saudara kita, saling tutur sapa, saling hormat menghormati. Apapun bentuk kebaikan, mari kita sungguh-sungguh jangan anggap remeh apapun bentuk taat kepada Allah Subhanahu. Apalagi hari-hari terutama yang telah diwajibkan Allah kepada kita, mulai zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Dan ternyata Allah sembunyikan amalan yang ringan, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Nabi bersabda, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh ternyata harganya lebih baik daripada dunia seisinya. Jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab karangan Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Naswahil Ibad, diceritakan bahwa suatu ketika ada orang yang bermimpi bertemu dengan Imam Ghazali, dan beliau bertanya, "Wahai Imam Ghazali,
apa yang telah Allah perbuat denganmu. Maka Imam Ghazali berkata, ketika aku dihadapkan kepada Allah, maka Allah bertanya, wahai Ghazali, kenapa aku memasukkanmu ke dalam surga? Imam Ghazali berkata, mungkin dengan amal-amalku. Allah berfirman, tidak, sekali-kali tidak dengan amalmu, tetapi pernah suatu ketika kamu menulis kitab dan di depanmu ada tempat tinta, dan kebetulan sebuah lalat menghampiri dan meminum tinta itu, dan kamu menghentikan penulisan kitabmu karena semata-mata kamu kasihan kepada lalat yang haus meminum air dari wadah tintamu. Itulah yang menyebabkan aku memuliakanmu. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan sekali-kali menganggap remeh maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik mata, tangan, lisan, dan apalagi hati. Kenapa? Mungkin saja dengan maksiat itu ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu, mungkin sedikit maksiat. Karena itu ulama katakan, jangan menganggap maksiat itu kecil, tetapi yakinlah kepada siapa kamu bermaksiat, yaitu kepada Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi, penguasa surga dan neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita tidak boleh meremehkan, menganggap remeh, merendahkan siapapun dari hamba-hamba Allah, hatta sehingga hewan ataupun sekalipun kepada orang kafir. Siapa tahu kita yang hari-hari ibadah, tetapi naudzubillah kita menjadi di akhir hidup kita, naudzubillah, menjadi su'ul khatimah, atau orang yang kita hina, orang yang kafir, di akhir hayatnya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah suatu ketika sahabat Abu Juraih, Abu Salman bin Sulaim, beliau pernah meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbanna ahadan, janganlah kamu sekali-kali meremehkan siapapun. Karena itu dia berkata, sejak saat itu saya tidak pernah menghina, meremehkan siapapun, termasuk budak ataupun seekor binatang. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nafi bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah ditanya oleh Sayyidina Umar, wahai Nabi, siapa yang mengurus Al-Wali? Karena Nafi ini telah diangkat oleh Sayyidina Umar untuk mengurus kota Makkah yang di pinggir kota. Siapa? Kata Imam Nafi, dia berkata, itu adalah namanya Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza itu? Sayyidina Umar bertanya, kata Nafi, dia adalah seorang budak. Kenapa engkau mengangkat budak untuk mengurus urusan orang muslim? Nafi berkata, karena dia paling paham kitabullah dan dia paling paham kitab ilmu-ilmu faraid, ilmu-ilmu waris dalam hukum Islam. Maka Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, dengan kitabullah ini seseorang diangkat oleh Allah, dan dengan kitabullah ini pula seseorang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di masyarakat pun kita, dengan tetangga, saudara, teman, hatta kepada murid, santri, dan saudara-saudara kita yang miskin, yang kaya, janganlah kita meremehkan mereka, karena ternyata itulah rahasia Allah. Mungkin di antara mereka ada doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin di antara mereka
ada yang di malam hari meminta kepada Allah, menangis kepada Allah untuk keselamatan kita semua, sehingga beliau-beliau yang tidak kita kenal, hajat kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khutbah ini saya tutup dengan sebuah kisah dari riwayat Muhammad bin Al-Munkadir, seorang tabi'in yang beliau wafat di tahun 130 Hijriah. Kata Imam Muhammad bin Al-Munkadir, saya biasa di masjid menempati sebuah tiang. Kadang-kadang saya sholat di belakang tiang untuk saya berhadap di tiang itu, atau kadang-kadang saya biasa duduk untuk beribadah bersandar pada tiang tersebut. Dan pernah di suatu malam setelah sholat Isya, kala itu sudah beberapa hari penduduk Madinah melaksanakan sholat istisqa, mengharap meminta hujan kepada Allah, dan berhari-hari mereka tidak diberi hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tua, dan dia pakai baju yang lusuh, dan dia kemudian sholat di depan shaf. Karena tidak ada orang, saya menyembunyikan diri dan mendekat kepada orang tersebut. Maka orang itu berkata, "Hei Rabb, wahai Tuhanku, ahlu harami nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, penduduk nabimu, penduduk kota Madinah telah meminta hujan kepadamu, tapi engkau tidak memberinya hujan. Maka fa'uqsimu 'alaika bima saqaita, maka aku bersumpah atas namamu, turunkanlah hujan." Dan kata Imam Muhammad bin Al-Munkadir, saya lihat dari jauh dia menengadahkan tangannya ke langit, dan tidak dia jatuhkan tangannya ke bawah, kecuali petir sudah menyambar, dan hujan dengan deras telah turun di kota Madinah. Setelah hujan itu turun, maka orang hitam tadi berkata, "Man ana wa ma ana?" Siapa aku ya Allah, dan apa aku ya Allah? Kenapa engkau mau mengabulkan doaku, sehingga engkau menurunkan hujan sebab doaku? Hujan semalam itu deras, dan aku pun melihat orang yang hitam itu terus beribadah di malam hari sampai menjelang subuh, dan dia sholat sunnah qabliyah subuh, dan dia pun sholat subuh berjamaah, dan aku pun sholat bersamanya. Dan ketika dia pulang, aku ingin tahu di mana rumahnya dan siapa dia. Dan ternyata aku tahu dia adalah seorang budak dari penduduk kota Madinah. Setelah dia tahu bahwa aku Muhammad bin Al-Munkadir mengetahui tentang dirinya, maka dia melarikan diri, tidak ingin diketahui oleh siapapun bahwa ternyata doanya yang diam-diam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamanun Allah Subhanahu wa ta'ala benar. Maka di khutbah ini kita akhiri dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sebelah perempuan meremehkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dihinakan, yang direndahkan itu lebih baik dari mereka. Shadaqallahul azim. Semoga khutbah ini berbarokah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.